Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya, yang setelah Wulin mimpi bertemu dengan Raja Naga Emas, singkatnya dia pun masuk ke Akademi Master Roh guna mempelajari lebih detail tentang roh pelindung. Sepulangnya di akademi, dirinya tak sengaja bertemu dengan gadis cantik sebelum dibawa pulang. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan Wulin yang sedang berkultivasi. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Wulin nampak sangat tenang seolah benar-benar memahami apa itu roh pelindung. Pikiran dan roh pelindungnya menyatu sehingga membuat ia lupa diri. Sesaat setelah ia selesai berkultivasi, dia pun dikagetkan dengan kedatangan ayahnya. Diketahui bahwa biasanya jam segini Tangziran masih sibuk kerja dan belum pulang. Namun itu tidak penting. Tangziran lantas mengungkapkan bahwa tadi kultivasi Wulin terlihat sangat lancar. Dia pun memuji Akademi Gunung Merah yang dinilainya cukup bagus. Wulin mengungkapkan kalau dirinya juga tidak tahu apakah ini bisa disebut dengan kultivasi. Namun saat meditasi tadi, ada sesuatu yang tiba-tiba menyatu dengan tubuhnya. Kemudian energi rohnya pun juga meningkat yang membuat ia sangat nyaman. Mendengar itu, sontak Tangziran terheran seolah tak menyangka bisa-bisanya anak yang hanya memiliki roh pelindung Lan Yin Chao ternyata sangat berbakat. Wulin memang tidak tahu pasti apa itu kultivasi, tetapi dengan fakta ada sebuah energi yang tiba-tiba masuk ke tubuhnya, maka itulah yang dinamakan kultivasi. Itu yang pertama. Sebenarnya alasan Tangziran datang ke sini ialah untuk memperingati Wulin supaya jangan gegabah. Berani itu boleh, tetapi harus tahu kondisi. Jika saja anak buah Jamal kemarin tidak mengetahui tentang roh pelindung Wulin yang dilindungi, maka mungkin saja MC Saulan 3 sudah tidak ada. Setelah Wulin mengerti, Tangziran lantas mengolok-olok putranya tersebut karena telah menjadi pahlawan. Tak hanya itu, bisa-bisanya di umur 6 tahun dia membawa anak gadis datang ke rumah. Nampaknya kemampuan Wulin dalam menaklukkan hati wanita tak kalah jauh dari Tangsat. Menyadari kalau ayahnya sedang membicarakan Naer, Wulin pun tersenyum sembari bertanya terkait di mana keberadaannya. Sang ayah mengungkapkan kalau sedari tadi Lan Yu membawanya ke kantor administrasi. Namun sayang, tak ada yang mengetahui latar belakangnya hingga pada akhirnya Naer terpaksa dibawa ke rumah lagi. Bukannya sedih, Wulin malah senang karena dengan demikian Naer bisa tinggal di sini dan dirinya akan mempunyai adik perempuan. Awalnya sang ibu menolak, terlebih ia sudah memutuskan untuk membawa Naer ke panti asuhan. Namun karena Wulin terus memaksa ditambah lagi Naer juga setuju, Lan Yu hanya bisa mengiyakan. Faktanya, kedatangan Naer tidaklah baik bagi Tangziran yang merupakan kepala keluarga. Bukan apa-apa, porsi makan kedua bocah tersebut sangatlah di luar nurul, bahkan menghabiskan stok makanan untuk 3 hari ke depannya. Sementara Tangziran hanyalah seorang pegawai biasa yang tentu saja tidak mempunyai banyak uang. Di malam harinya, Naer langsung ketiduran setelah kekenyangan. Di sisi lain, Wulin memutuskan meditasi untuk meningkatkan kultivasi. Bersamaan dengan Wulin yang sebentar lagi memulai meditasi, terdengar suara Tangziran yang menyuruh Wulin untuk tunggu sebentar karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Tanpa bertele-tele, Tangziran menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah melarang Wulin untuk menjadi Master Roh. Namun Wulin harus ingat kalau di level 10, 20, 30 dan seterusnya, seorang Master Roh harus membeli cincin roh. 10.000 tahun yang lalu Master Roh dapat memburu monster untuk dijadikan cincin. Namun sekarang monster roh sangatlah langka dan susah untuk dicari. Jalan satu-satunya mendapatkan cincin roh ialah dengan membeli. Sementara di sisi lain, harga satu cincin roh sangatlah mahal dan Tangziran tentu saja tidak memiliki uang. Mendengar itu, Wulin pun langsung mengerti maksud dari perkataan ayahnya. Singkatnya, Tangziran membicarakan dirinya yang hanya memiliki sedikit uang, sementara beban yang diangkatnya sangatlah banyak, belum lagi Naer yang porsi makannya di luar nurul. Namun meski demikian, Wulin hanyalah seorang anak kecil yang mana mungkin ngerti masalah uang. Dia pun bertanya, lalu aku harus bagaimana? Dengan perasaan
tak enak itulah Tang Ziran menyampaikan kalau Wulin memiliki paman bernama Mang Tian. Dia adalah pandai besi yang hebat. Tang Ziran sudah menceritakan keadaan keluarganya yang lumayan kekurangan uang. Dia meminta Wulin untuk berguru di sana supaya menjadi pandai besi juga. Dengan demikian, Tang Wulin akan bisa bekerja dan mendapatkan banyak uang. Untuk anak seusianya, tentu saja itu adalah hal yang membagongkan. Namun berbeda dengan Wulin yang sangat bersemangat dan dengan senang hati membantu keuangan keluarga ini, membuat Tang Ziran yang melihatnya, lantas dia tak dapat menahan tangisnya sehingga ia pun memutuskan untuk pergi. Sementara Wulin yang melanjutkan kultivasi, Tang Ziran menyampaikan kalau Wulin tak perlu khawatir. Wulin hanya perlu mencobanya, dan jikalau suatu saat nanti ia tak mampu menjadi pandai besi, maka ia boleh berhenti kapan saja. Saat Tang Ziran keluar, dia langsung disambut oleh Lan Yu yang menanyakan keegoisannya. Bisa-bisanya menyuruh Wulin bekerja, yang padahal mereka bisa hidup hemat lalu menabung untuk membeli cincin roh. Tang Ziran yang mendengarnya mengungkapkan kalau yang dia lakukan hanyalah untuk kebaikan Wulin. Bagaimanapun juga roh pelindung Wulin adalah rumput biru perak yang tentu saja ada gangguan kultivasi. Untuk itu, jika suatu saat nanti Wulin tak bisa menjadi master roh, maka ia boleh menjadi pandai besi. Di keesokan harinya, Tang Wulin yang baru keluar dari akademi, dia disambut oleh ibunya yang berniat mengantar ke tempat Mang Tian. Yang sesampainya mereka ke toko bertulis bengkel Mang Tian, terdengar suara berat sebelum muncul sosok tinggi besar dengan tanpa ekspresi. Lantas, Mang Tian langsung membawa Wulin masuk untuk diuji, sementara Lan Yu disuruh menunggu di sini. Mang Tian memperkenalkan semua alat yang ia miliki. Kemudian, Tang Wulin tidak boleh menyentuhnya tanpa persetujuan darinya. Jika tidak, maka jangan salahkan dirinya jika mengusir Wulin dengan tidak hormat. Di sini, Mang Tian mengungkapkan kalau dirinya tidak mau menjadikan Wulin sebagai murid, walau bagaimanapun juga Wulin masih kecil. Namun mau bagaimana lagi, Tang Ziran terus meyakinkan dirinya. Oleh karena itu, dia sengaja bertindak tegas supaya Wulin tidak betah. Lalu, Mang Tian menunjukkan mesinnya sebagai tes apakah Wulin benar-benar layak menjadi pandai besi. Wulin harus memukul mesin tersebut menggunakan palu yang beratnya sekitar 5 kg. Masing-masing tangan harus memukul 500 kali, jadi total pukulannya 1000. Jika pukulannya tidak benar, maka mesin tersebut tak akan menghitung. Tes ini memang agak sedikit kejam, terlebih Wulin hanyalah bocah berumur 6 tahun. Dan jika Wulin merasa keberatan, maka silahkan angkat kaki. Namun jangan lupa kalau Wulin adalah cucu Tang Hao dan anak Tang San, yang keduanya merupakan sangat ahli dalam hal menempa. Sehingga dengan fakta demikian, tentu saja buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Dan benar saja, diperlihatkan Wulin yang mulai memukul mesin tersebut dengan gagahnya. Meski sempat mengalami kesulitan, namun demi membeli cincin roh, membantu keuangan keluarga dan melindungi Naer, Wulin mampu memukul besi tersebut sampai 1000 kali. Dirasa sudah selesai, Wulin lantas menyentuh Mang Tian untuk memberitahukan kalau tesnya sudah beres. Awalnya Mang Tian tidak percaya, namun setelah melihat mesinnya, seketika wajahnya berubah. Bagaimana mungkin bocah umur 6 tahun bisa melakukan ini? Bagaimanapun juga berat palu tersebut kisaran 5 kg. Bahkan orang dewasa pun juga akan sulit melakukannya. Diketahui kalau Mang Tian sengaja memberikan tes berat untuk menolak Wulin secara halus. Hubungan Mang Tian dan Tang Ziran sangatlah baik, tidak mungkin dia langsung menolak dengan tanpa alasan. Namun siapa sangka Wulin malah menyelesaikan tes mustahil tersebut. Untuk lebih yakin, Mang Tian menyuruh Wulin untuk mengulang pukulannya. Ingat, jangan berhenti sebelum dirinya menghentikan. Dan ya, Wulin tanpa ragu memukul mesin tersebut sesuai dengan arahan si paman, yang setelah melihat pergerakan dan gaya putra penguasa alam dewa tersebut, Mang Tian tak dapat menahan kekagumannya. Tanpa kekuatan roh, Wulin mampu memukul dengan melebihi ekspektasi si paman. Dia dapat merasakan akan kuatnya tekad Wulin. Tak hanya itu, entah cuma ilusi atau memang ada hal lain, entah kenapa pukulan Wulin menghasilkan cahaya emas yang keluar dari badannya. Dan yang paling aneh ialah semakin banyak dirinya memukul, maka semakin cepat pula lah pukulannya. Hingga pada saat itu juga, dia pun mengakui kalau Wulin adalah sang jenius alami. Sampai di 150 pukulan,
tubuh Ulin kecil mulai tak mampu menahan rasa sakit. Pandangannya sudah kabur. Tepat ketika Ulin hampir jatuh pingsan, Mang Tian si paman kasar pun akhirnya luluh. Bukan hanya bakat yang Ulin miliki, namun tekadnya pun juga patut diacungi jempol. Dirasa sudah cukup dan Ulin sudah tak mampu berdiri, Mang Tian membawanya ke Lan Yu sembari menyuruh bahwa Lan Yu harus membawa Ulin ke sini setiap hari di jam yang sama. Dan untuk badan Ulin yang bengkak-bengkak, maka oleskan dengan obat yang ia berikan guna mengobati bengkak tersebut. Sempat marah karena mengira Mang Tian telah berbuat yang tidak-tidak kepada putranya. Namun Ulin menyangkal kalau pamannya itu hanya menguji dirinya. Dan yang terpenting, ia berhasil lolos dari tes si paman. Itu berarti janjinya dengan sang ayah sudah ditepati. Mendengar itu tentu saja Lan Yu tak dapat menahan tangisnya. Ia pun mengajak Ulin pulang dikarenakan hari sudah malam. Sesampainya di rumah, sang ibu langsung pergi ke dapur untuk masak makanan malam. Sementara Ulin menghampiri Naer guna memberitahukan kalau kakaknya ini sudah bisa menempa. Dan suatu saat nanti, ia akan mendapatkan banyak uang dan bisa membeli apapun yang Naer inginkan. Kemudian, Ulin menanyakan apakah Naer benar-benar tidak ingat dari mana asalnya. Naer hanya menggelengkan kepala sembari menjawab kalau dirinya hanya teringat bahwa dia dipanggil Naer. Sadar kalau ingatan Naer masih belum pulih, Ulin pun memilih untuk tidak mempersalahkan. Dan sekarang, Naer boleh menganggap rumah ini sebagai rumah sendiri. Dan orang tuaku adalah orang tuamu juga. Naer pun tersenyum yang membuat Ulin semakin kelepek-kelepek. Bukan apa-apa, semenjak pertama kali bertemu, baru kali ini dirinya melihat senyum manis Naer. Tak lama terdengar suara sang ayah yang menyuruh untuk makan malam. Namun karena tangan Ulin terlalu pegal akibat efek tes tadi siang, membuat Naer harus menyuapi kakaknya tersebut. Di ruang tamu, terlihat Lan Yu yang memarahi suaminya karena kasihan dengan Ulin. Ulin masih kecil, bagaimana ia bisa memperkerjakan pekerjaan orang dewasa? Untuk itu, apapun yang terjadi ke depannya, dia tak mau lagi membiarkan Ulin berguru dengan Mang Tian. Akan tetapi Tang Ziran mengingatkan bahwa kunci dari keberhasilan ialah usaha. Tak ada pelangi tanpa adanya hujan. Jujur saja, sebenarnya Tang Ziran juga tak tega melihat Ulin mengalami kesulitan. Namun apa boleh buat, sebagai seorang ayah, dia lebih tak tega melihat Ulin kesulitan di masa depan. Tang Ziran menambahkan bahwa saat dirinya menemui Mang Tian, sejujurnya ia enggan menjadikan Ulin sebagai muridnya. Namun setelah melihat tekad dan bakat putra penguasa alam dewa tersebut, dia pun mengakui kalau Ulin memang anak yang luar biasa. Ingat, Mang Tian bukanlah pandai besi biasa. Dia sudah mencapai pandai besi tingkat 6. Nah, diakui langsung oleh suhu seperti Mang Tian, bukankah itu adalah hal yang membagongkan? Pada akhirnya Lan Yu pun luluh dan mencoba menerima fakta ini. Terlebih, Tang Ulin memiliki potensi di bidang itu sehingga alangkah ruginya jika disia-siakan. Selesai makan, Tang Ulin memperlihatkan roh pelindungnya ke Naer. Naer bertanya apakah suatu saat nanti dirinya juga akan memiliki roh pelindung. Ulin menjawab bahwa tentu saja iya. Setiap anak yang berumur 6 tahun, maka dia akan bisa membangkitkan roh pelindungnya. Karena sudah tak tahan menahan rasa letih, Tang Ulin pun tak sadar menjatuhkan tubuhnya dan tidur di pangkuan Naer. Sehingga Naer yang pengertian langsung memindahkan kakaknya tersebut ke kasur. Tak lama muncul Tang Ziran yang berniat mengoleskan obat bengkak di tubuh Ulin. Yang aneh ialah tak ada satupun bekas bengkak atau luka di bagian manapun. Yang padahal Lan Yu sempat marah-marah karena kasihan dengan bengkak Ulin. Namun setelah beberapa kali diperiksa, Ziran tak menemukan bengkak apapun. Karena sudah demikian, Tang Ziran memutuskan keluar karena takut mengganggu tidur anaknya. Tetapi sebelum keluar, dia tiba-tiba dikejutkan dengan hal aneh lagi saat melihat tubuh Ulin yang tiba-tiba bersinar. Entah itu nyata atau cuma halusinasi, Ziran memilih untuk tidak menghiraukan. Okelah, sekian dulu video hari ini. Bagaimana, cukup seru bukan? Kalau enggak wajar saja. Mungkin karena kita sudah terbiasa dengan saluran alam dewa yang langsung ke inti cerita. Nah, ini kan masih proses MC menjadi kuat. Jadi kita lihat aja ya teman-teman perjalanan Ulin ini. Oke lah, saya Warung pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.